sedikitnya penolakan terhadap program barakisasi remaja anak-anak nakal di Jawa Barat oleh Deddy Mulyadi. Saya bilang sedikit karena ternyata rakyat Jawa Barat kan memang kebanyakan setuju. Bahkan survei terakhir terhadap kinerja KDM itu 95% masyarakat Jawa Barat mengapresiasi kinerja KDM. Apa sih sebenarnya yang terjadi ya dengan masyarakat Jawa Barat yang setuju mungkin kebanyakan dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan kenakalan remaja. Lepas dari kontroversi perdebatan dan barakisasi ya sebagai simbol mirisasi yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Tapi saya ingin merefleksikan bahwa apa yang terjadi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran di masyarakat tentang pentingnya pendidikan jasmani. Ya, kita paham bahwa bagaimanapun pendidikan militer adalah satu sistem pendidikan yang kuat sekali terhadap pendidikan jasmani. Bukan berarti melupakan pendidikan rohani, tetapi mereka sangat menekankan pada pendidikan fisik, kekuatan fisik. Karena bagaimanapun mereka diproyeksikan sebagai tenaga-tenaga lapangan, ya, sebagai prajurit yang mengatasi masalah-masalah ancaman di lapangan. Nah, pendidikan jasmani ya. Nah, ini harus direfleksikan karena pendidikan jasmani atau pengelolaan jasmani, manajemen jasmani gitu ya, fisik itu akhir-akhir ini menjadi kesadaran umum di masyarakat. Ya, tumbuh di masyarakat kesadaran bagaimana menjaga kekuatan tubuh, kesadaran untuk ya menjaga fitness ya, kebugaran ya, maka muncul di mana-mana bisnis kebugaran, kemudian bisnis kesehatan ya, termasuk juga akhir-akhir ini budaya jogging ya, yang ini menunjukkan kedekatan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk kesehatan fisik, yang tentu ini pelopor dan kekuatan seperti itu ada di militer. Nah, saya kira apa yang menjadi sekarang fenomena di masyarakat, kesadaran tentang menjaga fisik itu ada di militer. Itu penting ya. Kemudian menganggap bahwa militer itu institusi yang bagus untuk mengembangkan program-program kesehatan jasmani seperti itu. Nah, kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia, terutama sekolah-sekolah dasar dan menengah, itu memang tidak akhir-akhir ini ya. Sejak kapan ya, kita kira-kira tahun 80-an lah ketika agamisasi ya, termasuk masuknya. Ya, saya kira tahun 80-an lah ketika pendidikan itu dijadikan arena untuk penguatan agama ya. Karena di dalam sistem pendidikan kita ada istilah dulu tahun-tahun Ijmi kuat itu adalah iman dan takwa ya. Jadi iman dan takwa ini menjadi saya kira tagline-nya Ijmi, yang kemudian kita tahu Ijmi itu menguasai sektor pendidikan di Indonesia. Nah, sejak imtak itu iman dan takwa, ilmu iman dan takwa ya, menjadi tagline sekolah-sekolah kita. Akhirnya para pendidik kita sejak itu tidak memikirkan lagi bahwa pendidikan fisik itu atau jasmani itu sangat penting. Yang dipikirkan adalah bagaimana sekolah itu menjadi lambang peningkatan iman dan takwa. Jadi guru-guru kita itu tidak memikirkan lagi bagaimana penguatan olahraga anak-anak. Jadi kalau kita datang ke sekolah SD, SMP di desa-desa itu nggak ada lapangan yang representatif ya, lapangan yang sepak bolanya ya, nggak diurus, maksudnya ada mungkin tapi nggak diurus. Lapangan volinya, lapangan atletiknya itu bukan menjadi urusan penting guru-guru ya. Jadi kepala sekolah itu ya, guru-guru itu tidak memikirkan bagaimana halaman yang luas, tempat bermain, tempat berlari-lari, tempat
ya mengekspresikan diri anak-anak. Apalagi kolam renang, nggak ada kalau sekolah negeri itu punya kolam renang. Atau desa-desa itu, satu desa harusnya misalkan satu kolam renang untuk tempat berenangnya anak-anak kita ya. Sepak bola ini semua peningkatan sekolah itu dilambangkan dengan eh, penguatan iman dan takwa ya, sehingga kita dapat melihat kegiatan-kegiatan umumnya di sekolah-sekolah itu sangat sekali diperkuat dengan sekolah dengan kegiatan-kegiatan agama. Ya, ada pengajian, kemudian hafalan Quran, hafalan juz amma, ada sekolah-sekolah yang menargetkan hafalan juz amma berapa juz ya toh. Kemudian ya jilbabisasi anak-anak kecil SD itu, SMP yang fokusnya fokusnya guru agama, guru-guru itu ke situ. Bahkan guru-guru umum pun menjadi pengawas kehidupan beragama anak-anak. Nah, ini sudah lama terjadi di sekolah-sekolah dasar dan menengah, di mana mereka concern pada peningkatan iman dan takwa tadi. Sehingga anak-anak pun di luar sekolah itu diawasi oleh guru soal bagaimana apakah dia di luar itu berjilbab, bagaimana. Jadi masyarakat pun kemudian memahami bahwa itu branding yang baik ya, branding yang baik, bahwa kemudian sekolah yang baik itu bukan sekolah yang melahirkan atlet, bukan sekolah yang pintar yang menjadi renang, olahragawan. Ya, ada sekolah-sekolah SD sekarang itu kemudian sadar bahwa melahirkan atlet-atlet itu adalah program yang mulia. Nah, apalagi di Jawa Barat ya, di Jawa Barat tentu banyak masalah kompleks ya, ada kemiskinan, ada pengangguran dan lain-lain. Kemudian sekolah hanya itu ya, tagline atau kekuatan programnya di situ soal keagamaan. Jadi mana coba di survei di sekolah SD atau SMP Jawa Barat yang punya lapangan olahraga yang representatif untuk anak-anak. Hampir guru-guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, desa, kecamatan itu tidak memikirkan itu. Ya, jadi akhirnya apa? Ya, sekolah menjadi tempat yang membosankan. Membosankan karena hanya itu saja, tidak ada tempat mengekspresikan diri, ya, terutama remaja dan anak-anak yang sebenarnya sangat kuat dalam hal ekspresi jasmaniah mereka. Ya. Mereka ini kan lagi tumbuh dari golden age fisiknya. Fisiknya itu sedang tumbuh, sedang butuh pengekspresian, tempat untuk berekspresi, arena untuk berekspresi. Tapi sayang, sekolah-sekolah kita, dinas pendidikan kita, SD, SMP itu tidak memikirkan bahwa pendidikan jasmani itu adalah kunci. Ya. Malah ada sekolah yang mewajibkan puasa Senin Kemis, ada sekolah yang kemudian urusannya jilbab, urusannya menutupi aurat jilbaban ya, sampai bahkan yang non muslim pun harus ikut-ikutan berjilbab. Nah, di Jawa Barat itu tempatnya juga ada di beberapa provinsi lain di Indonesia, saya kira di Sumatera Barat ya di antaranya. Nah, ya, jadi harus diakui bahwa pendidikan jasmani ini sudah lama dilupakan karena kita terlalu mengejar tadi pendidikan rohani yang menjadi tagline iman dan takwa yang dulu sangat diperjuangkan oleh Ijmi ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ya, walaupun ini hanya untuk segmented ya, hanya anak-anak nakal yang kemudian dilakukan semacam terapi ya. Bagi saya itu tidak masalah, sedikit itu hanya shock terapi. Saya berkali-kali mengatakan shock terapi, bukan terapi permanen. Tapi terapi yang permanen menurut saya adalah itu tadi, mengembalikan sekolah sebagai tempat terbaik untuk mendidik anak-anak yang mengintegrasikan antara fisik, jasmani dan akal atau rohani ya, akal itu tidak boleh dilupakan. Jadi kalau fisik itu kita memang sangat jelas ya, bagaimana fisik itu dipelihara, dibentuk, diperkuat, dikembangkan di sekolah itu tentu dengan salah satunya dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan fisik, olahraga, lomba-lomba, festival
olimpiade sekolah ya, olahraga. Nah, terus jadi olimpiade itu sekarang kan kemudian yang selalu ada dalam benak kita itu olimpiade sains ya, olimpiade sains, olimpiade. Jadi memang ada olimpiade atletik, olimpiade olahraga, tapi sepengetahuan saya itu tidak menjadi fokus atau prestasi yang dianggap bagus, dianggap itu pencapaian yang baik bagi siswa. Di kalangan guru, orang tua, pengelola sekolah, dan stakeholders pendidikan umumnya menganggap mereka yang pendidikan sains. Kemudian yang kedua adalah hafalan Quran atau pendidikan qiraat dan lain-lain. Sementara pendidikan jasmani yang seharusnya ini juga sangat menjadi penentu tingkat kecerdasan anak-anak, ya, karena kecerdasan anak-anak kan al-aqlus salim, kecerdasan anak-anak, akal yang sehat itu ada dalam fil jismis salim, di dalam tubuh yang sehat. Maka seharusnya ya apa yang menjadi concern gubernur KDM ini menjadi refleksi menyadarkan kita bahwa pentingnya pendidikan fisik ya, pendidikan jasmani yang selama ini memang kuat di kalangan militer untuk juga diterapkan dan dikembangkan, dilaksanakan di pendidikan non militer yang seharusnya menjadi program utama kita ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.